Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai soal UK ya. Contoh soalnya di sini ada beberapa soal yang sudah diisi dengan pembahasannya. Yang pertama di sini soal pertama. Seorang wanita berusia 50 tahun telah terkena DM tipe 2 selama 6 tahun. Berapa goals terapi dari HbA1c pasien sehingga disebut gula darah terkontrol? Mari kita bahas ya. Yang pertama di sini ada pasiennya 50 tahun terkena DM tipe 2 selama 6 tahun. Nah, ini untuk HbA1c itu adalah di sini parameter untuk menilai seseorang terkena diabetes ya. Di sini berdasarkan ADA, American Diabetes Association, merekomendasikan bahwa kadar HbA1c dinyatakan terkontrol apabila berada pada rentang kurang dari 7% dan tidak terkontrol jika berada pada lebih dari 7%. Dengan interpretasi, jika normal itu jumlah HbA1c-nya kurang dari 5,7%, kemudian untuk prediabetes jumlah HbA1c antara 5,7 sampai 6,4%. Kemudian untuk diabetes, jumlah HbA1c mencapai 6,5% atau lebih. Jadi dikatakan seseorang mengidap diabetes itu berdasarkan parameter HbA1c-nya, yaitu lebih dari 6,5%. Jadi jawabannya adalah A ya. Kemudian soal nomor 2, seorang pasien laki-laki 60 tahun dengan BB 50 kilo menderita hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Diketahui kadar kreatinin serumnya 3 mg per desiliter. Untuk koreksi dosis, maka diperlukan clearance kreatinin. Nah, di sini berapa nilai clearance kreatininnya atau CLCR pasien di atas. Jadi untuk menghitung clearance kreatinin ini harus hafal dulu rumusnya. Jadi berdasarkan di sini digunakan rumus Cockcroft dan Gold. Jadi untuk perempuan dan laki-laki itu rumusnya berbeda. Hanya untuk perempuan itu dikalikan nanti 0,85. Untuk ininya sama ya. 140 dikurangi umur dikali BB dibagi serum kreatinin dikali 72. Sama untuk laki-laki dan perempuan. Namun untuk perempuan nanti belakangnya dikali 0,85. Nah, kita lihat dulu di sini pasiennya laki-laki. Berarti kita gunakan rumus pertama. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus 140 dikurangi umurnya 60 tahun, BB-nya dikali 50, SCR-nya tadi 3 dikali 72. Nah, kita kalikan sehingga didapat hasil 18,5 ml per menit. Jawabannya A ya. Kemudian untuk nomor 3. Jadi dibiasakan kalau misalkan ketemu dengan soal-soal seperti ini, dibiasakan dibaca dulu dari bawahnya ya, supaya nanti kita pas lihat soalnya kita dapat menganalisis dengan benar sehingga memudahkan pemahaman dan pengefektifan waktu dalam pengerjaan soal. Di sini apa efek pemakaian dari obat tersebut? Nah, kita lihat ini pakai obat apa ya. Seorang pria 35 tahun, BB 80 kilo, tinggi badan 160 cm, datang ke dokter untuk meminta obat dengan mengatasi keluhan berat badannya yang berlebih. Kemudian dokter meresepkan Orlistat 120 mg kali 3 kali sehari. Nah, di sini kita lihat efek dari Orlistat. Berarti Orlistat itu di sini obat untuk digunakan untuk pelangsing ya, sebagai pelangsing. Nah, di sini efeknya apa? Efek pemakaian obatnya. Nah, ini salah satunya ini BAB berlemak ya. Sebelum menggunakan Orlistat disarankan mengukur terlebih dahulu indeks massa tubuh atau IMT. Kemudian Orlistat direkomendasikan pada penderita obesitas yang memiliki nilai IMT lebih dari 27 ya. Kemudian rumus yang dipakai dalam penghitungan IMT adalah berat tubuh dalam kilogram dibagi dengan tinggi tubuh dalam satuan meter kuadrat ya. Jika beratnya 80 dikali misalnya tinggi badannya kan 1,6 ya. Nah, di sini dapat diperoleh hasilnya 31,25. Sebenarnya ini tidak harus ini ya, karena ini hanya ditanyakannya, yang ditanyakan itu adalah efek samping dari Orlistatnya itu sendiri. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada efek samping lainnya juga disebutkan ya.
Alat bantu yang dapat digunakan apoteker adalah, di sini seorang apoteker mengevaluasi kepatuhan penggunaan obat antidiabetik oral pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Di sini ada beberapa parameter yang digunakan alat bantunya, itu algoritma Gradation. Untuk algoritma Gradation itu digunakan untuk evaluasi penggunaan antibiotik. Kemudian untuk algoritma Naranjo digunakan untuk analisis meso. Kemudian medication scale itu untuk adherent atau kepatuhan. Kemudian untuk WHO ATC atau Index Adverse Drug Reaction atau ADR. Jadi di sini alat bantu yang dapat digunakan kepatuhan. Nah, ini kuncinya kepatuhan, berarti medication scale ya. Lanjut ke nomor 5. Obat yang tepat untuk mengatasi mual dan muntah tersebut adalah, nah di sini kita baca kasusnya, wanita 25 tahun mengeluh menderita pusing, mual dan muntah. Keluhan tersebut akan bertambah parah jika dia sering stres dengan urusan pekerjaan. Diagnosis dokter, wanita tersebut mengalami vertigo dengan riwayat penyakit gastrointestinal. Nah, kita lihat di sini obatnya apa yang bisa digunakan ya sebagai obat anti muntah ya. Mengatasi anti muntah. Metilprednisolon itu sebagai anti inflamasi ya. Kemudian ada kodein sebagai anti nyeri, prednisone sebagai anti inflamasi. Yang kita butuhkan adalah untuk mual dan muntah, itu bisa metoclopramid ya, salah satunya. Lanjut ke nomor 6. Di bawah ini yang termasuk syarat administrasi pada resep adalah syarat administrasi. Nah, kita lihat dalam pelayanan resep menurut Permenkes nomor 1027 Menkes tahun 2004, standar pelayanan resep di apotek meliputi screening resep dan penyiapan obat. Nah, untuk screening resep meliputi 3 aspek, yaitu persyaratan administrasi. Di sini untuk administrasi itu dilihat nama dokter, ada SIP-nya, alamat dokternya, tanggal penulisan resep, nama, umur, berat badan, alamat pasien, tanda tangan atau parak dokter, jenis obat, dosis, potensi indikasi, dan cara pemakaian dan bentuk sediaan yang jelas. Kemudian kesesuaian farmaseutis. Di sini meliputi bentuk sediaan, dosis, inkompatibilitas, stabilitas, dan cara pemberian. Kemudian untuk kesesuaian klinis meliputi adanya efek samping alergi, dosis, lama pemberian. Jika resep tidak jelas, langsung menghubungi dokter yang bersangkutan dan memberikan alternatif bila menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan langsung. Nah, di sini yang ditanyakan adalah persyaratan administratif. Untuk persyaratan administratif itu di sini kita lihat nama dan kekuatan sediaan itu tidak termasuk. Kemudian nama dan jumlah obat itu tidak termasuk. Ini masuk ke dalam kesesuaian farmaseutis. Kemudian ada interaksi ya. Jadi semuanya itu kesesuaian, ada kesesuaian ini, untuk D itu kesesuaian klinis. Berarti jawaban yang paling tepat adalah nama dan umur pasien. Lanjut kita nomor 7. Lama masa izin edar obat yang berlaku. Nah, di sini sebuah pabrik obat tradisional mendapatkan surat izin edar dari Kepala BPOM untuk produk jamu penambah nafsu makan yang mengandung ekstrak daun papaya. Nah, berapa lama waktu izin edarnya? Nah, untuk izin edar obat tradisional itu berlaku jangka waktu 5 tahun. Itu berdasarkan pasal 64 per BPOM 2026 per 2017 dan bisa diperpanjang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut nomor 8. Terapi antidotum spesifik apa yang apoteker sarankan? Antidotum itu adalah untuk anti racunnya ya. Hasil pemeriksaan fisik dokter adalah pil mata miosis. Hasil anamnesa dokter menunjukkan bahwa pasien overdosis morfin. Nah, untuk antidotumnya itu keracunan morfin itu apa yang apoteker sarankan? Nah, di sini adalah naloxone, karena naloxone itu merupakan reversal terhadap efek obat narkotik untuk mengatasi overdosis narkotik. Sedangkan jawabannya berarti B. Kalau untuk buprenorfin itu mengobati ketergantungan pasien, kecanduan narkotik. Kemudian untuk metadon itu analgesik dan merawat kecanduan golongan opioid. Kemudian petidin itu sebagai anti nyeri golongan narkotik ya. Lanjut kita nomor 9. Pada kemasan betadine solution tertera peringatan P nomor 3. Apa makna peringatan P nomor 3 itu? Jadi pada obat itu ada lambang-lambangnya ya, kalau kita perhatikan ada P nomor 1, P nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Yang di sini ditanyakan adalah P nomor 3. Seorang ibu datang ke apotek, anaknya terjatuh dari sepeda terluka dan ingin membeli betadine solution. Jadi pada betadine itu kita lihat P nomor 3 katanya.
Nah, di sini apa? Nah, untuk P nomor 1 itu awas obat keras, baca aturan pakainya. Kemudian P nomor 2 obat keras hanya untuk kumur dan jangan ditelan. P nomor 3 itu hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4 hanya untuk dibakar. P nomor 5 tidak boleh ditelan. P nomor 6 obat wasit jangan ditelan. Sebenarnya untuk ini itu sebenarnya harus hafal karena ini sering muncul ya. Soal-soal seperti ini, soal misalkan peringatan P nomor berapa. Nah, untuk P nomor 3 adalah awas obat keras hanya untuk bagian luar. Kita lanjut nomor 10. Bagian pengawasan mutu melakukan uji ongoing stability pada tablet X 10 mg. Kemudian sampel dikumpulkan. Sampel yang dimaksud adalah, nah di sini produk jadi setelah dikemas. Iya, bentar. Nah, itu jawabannya berarti produk jadi setelah dikemas. Ya.